Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan gimana kabar weekend kamu gitu ya. Ini biasanya gue nanyanya gimana kabar portofolio kamu, tapi kali ini gimana kabar weekend kamu. Moga-moga tidak sepi kayak IHSG ya. Karena kalau teman-teman lihat indeks harga saham gabungan hari ini kayaknya sepi. Ya, mohon maaf nih ya, ini bukan menertawakan kondisi portofolio yang berada di zona merah karena indeks harga saham gabungannya sepi atau tiba-tiba dibanting gitu ya. Bukan itu maksudnya, tapi ya kita ini kondisi market kayak gini ya udahlah ya, santai aja, disenyumin aja, diketawain aja supaya nggak serius-serius amat. Kita lihat memang marketnya agak sepi soalnya ya, di bawah 10 triliun tadi transaksinya. Karena gue pikir setelah settlement selesai itu tiba-tiba bakal melonjak gitu, tiba-tiba ada emiten yang di HK misalnya ya. Kan biasa kayak gitu kan, di Jumat-Jumat akhir gitu biasa ada yang di HK, ternyata ada yang di haki ya. Jadinya semakin terkoreksi lah gitu ya indeks harga saham gabungan kita, utamanya pada emiten BBRI ya, yang kemudian terkoreksi cukup parah hari ini 1%. Itu ternyata waktu kita lihat bandarmologinya ternyata banyak dilepas oleh investor asing. Dia mengalami capital outflow. Ada Arvin Honami nih, aduh jadi salfok. Gue ngelihat konten TikToknya yang apa tuh soalnya Arvin Honami keren ya. Oke, balik lagi nih. Ini jadinya karena BBRI dihajar sama maksudnya capital outflow gitu ya. Ada capital outflow sama investor asing itu sebesar 560-an miliar, makanya koreksinya cukup parah. Eh, Kurang lebih 1%. Ya, gue kalau misalnya ngelihat ada outflow kayak gini, gue juga bisa latah ngelepas juga gitu ya. Tapi yang namanya investor kalau dikasih diskon biasanya kita itu bergain hunting gitu. Kita mulai berpikir untuk apakah nambah atau gue tunggu koreksi lagi baru kita beli gitu ya. Jadi biasa kalau BBRI yang kayak gini tuh gue bakal bertanya how low can you go. Jadi kalau misalnya semakin dia turun, gue bakal semakin menghaka dia ya. Dan juga mungkin boleh pakai margin, boleh nggak ya, boleh-boleh aja gitu ya. Yang penting ingat aja ya, ada rasio dan hitungannya. Wah, ini udah ada John Troopers yang langsung nih keras ya. Ini maksudnya IHSG atau portonya keras atau nanyain emiten keras nih ya. Nanti kita bahas ya. Soalnya memang tema kita pada malam hari ini tuh adalah Prabowo Effect ke IHSG. Dan kita akan membahasnya langsung bersama professional trader dan financial advisor, ada Ko Alex Raharjo. Namun sebelum itu ya kita akan update sedikit tentang pergerakan market yang terkoreksi tipis ya hari ini. Koreksi wajar lah ya. Kalau anak-anak market gitu ya, tim gua tuh bilangnya mepet 7.700 gitu, jadi dia 7.680-an something. Ada John Troopers tuh, siapa tuh, Novi ya. Halo malam Nov, jangan lupa pertanyaannya masuk kolom question and answer ya nanti. Dan juga kita lihat ada rupiah di sini ya teman-teman. Rupiah itu terkoreksi, sekarang ada di 15.600-an. Tapi kalau Bank Indonesia bilangnya ini masih dalam konteks wajar ya, karena dengan rupiah seperti ini makroekonomi kita masih stabil. Tapi kalau investor bilangnya kalau bisa lebih kuat lagi rupiahnya, kenapa tidak gitu ya. Kembali lagi ke 15.100 atau 15.000, oke lah ya. Ini buat para pengimpor ini bakal seneng nih ya kalau rupiah itu makin hari makin menguat. Nah, sudah tersebar juga Prabowonomics ya. Mungkin kalau teman-teman belum dapat Prabowonomics nanti bisa minta sama tim kita ya, tim dari Sukor Sekuritas. Kita bisa mengirimkan, di dalamnya ada file apa aja perencanaan ekonomi ke depannya, dan juga emiten-emiten yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi Prabowo yang diuntungkan itu siapa aja. Nah, ini udah tersebar di mana-mana dan akan kita langsung tanyakan kepada professional trader. Ada Ko Alex Raharjo ya. Ini emiten mana ini yang sebaiknya kita HK, karena terakhir gue IG live sama Ko Alex itu bahas live besokannya ARA guys ya, jangan bilang siapa-siapa. ARA langsung 25%. Belum bisa ya. Oke. Oke, ini udah go live atau mungkin harus gue yang invite Ko Alex. Siap. Mohon maaf nih, Cuan Troopers, biasa memang terjadi ini udah gue invite,
terjadi kesalahan teknis seperti ini ya. Harap bertenang. Oke, siap-siap. Ini biar aku yang invite ya. Invite. Oke, boleh minta tolong di-approve sama Ko Alex. Oke, ini aku udah langsung accept. Oke. Teman-teman jangan lupa ya, supaya kita bisa HK bareng, pakailah aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Karena kita punya banyak banget fitur, ada beberapa hal yang pengen gue kasih tahu juga. Scanner kita menemukan suatu anomali pada emiten-emiten perbankan. Nanti aku kasih tahu ya, teman-teman. Oke, tapi cuman bisa pakai aplikasi Spot gitu ya, mau Spot desktop atau Spot mobile. Kalau teman-teman perhatiin ya polanya dan ngikut dari kemarin-kemarin, hari ini pasti udah dapat 25% harusnya ya. Coba coba coba. Ini kita oh, masih belum bisa nih kok Alex. Aduh, izin banget nih, mohon maaf. Oke, waduh udah banyak yang nanya nih. Teman-teman pertanyaannya masukin kolom question and answer dulu ya. Ini mohon maaf banget, ini kita lagi coba untuk connect sama Ko Alex. Cek Halo Dan. suaraku Sorry, jelas kok. atau apa ya tadi ya, technical problem gitu. Iya, makanya kok tadi agak mundur, agak susah terkoneksi. Sorry Iya. ya kok ya. Tapi ini udah aman. Udah, iya ya. Aman. Jangan ya, handphonenya jangan disentuh-sentuh kok, nanti disconnect kok. Aman, kita aman Biasa nih kayak sekarang. gitu ya. Tadi nggak tahu deh kenapa biasa tadi aja. aku dari phone, terus kayak aku punya aku juga nggak bisa tadi. Aneh. Iya, Oke, emang biasa agak sensitif, tapi ini udah jelas kan ya kok ya? yes, udah aman. Bagus. Di Ya, aku sih udah oke. oke, siap. Siap. Halo, cek. Iya. Halo. Teman-teman, ini dia Ko Alex Raharjo ya yang akan membahas tentang Prabowo Nomics ya, Prabowo Effect juga ke indeks harga saham gabungan kita ke depannya akan seperti apa. Jangan lupa supaya kita ada di satu tim ya, pakai aplikasi Spot, daftar lewat ifom.sukorsekuritas.com, dan juga kalau mau join ke timnya Ko Alex ini pakai referral yang mana ini Ko? Nanti pilih aja Alex RHD kalau nggak salah. Oh Atau rintisan ya kalau nggak iya, salah, rintisan. iya, Rintisan atau Alex RHD gitu ya. Pokoknya itu supaya gabung join ke timnya Ko Alex, karena kok bulan depan itu kita banyak banget promo kok gitu. Jadi harus bikin akun dari sekarang ya. Di bulan November, Desember kita akan bagi banyak hadiah ya. Nantikan aja. Tapi yang penting harus punya akun dulu gitu. Karena nanti hadiahnya kita kirimin ke ininya langsung ke akun Spotnya gitu kok. Kurang lebih gitu. Mantap. Nah, siap, Ntar kalau siap, siap, siap. gue Iya, ntar gue bagiin link. nah, Aku bantuin bagiin linknya. mantap kok. Oke, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol sama Ko Alex ya, teman-teman. Ini kita mau ngobrol tentang Prabowo Effect gitu ya. Kalau ngelihat market di sepekan pertama setelah pelantikan ya Ko ya, ini kan dia ketahan lah ya gitu di level 7.700-an. Baru aja hari ini dia kepleset dikit di bawah 7.700 di 7.680-an Ya, gitu. namanya baju gue merah dan Sama kayak bajunya. Lu pakai Iya, hitam. iya, Black Monday juga. iya kok, benar. Nah, tapi kalau kok Alex ini menanggapi market itu di sepekan awal setelah pelantikan nih seperti apa sih kok? Nih boleh nggak kita tanggepin dulu marketnya? Oke. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya koreksi cukup wajar ya. Karena kan memang bulan Oktober itu seasonality-nya harusnya naik. Dan aku kemarin udah cek seasonality sih masih oke lah, masih ibaratnya masih ketahan di positif. Cuma harapannya kayaknya minggu depan sebelum penutupan Oktober kemungkinan sih naik lah. Sama kayak yang bulan September kemarin kan juga gitu kan. Seasonality September itu kan sebenarnya kan market biasanya merah gitu. Waktu di akhir-akhir September langsung dikebut tuh, merahnya dikebut gitu kan. Nah, harapannya semoga nanti di akhir Oktober ini hijaunya dikebut gitu kan. Marketnya dikebut aja deh.
gitu. Cuma ya nggak tahu nih katalisnya yang pendorong marketnya itu dari sektor yang mana gitu. Ya bisa jadi dari sektor-sektor yang kayak brand dan lain sebagainya itu atau mungkin dari perbankan gitu. Nah, itu aku belum belum lihat banyak sih gitu. Kalau untuk short term ini ya dan ya gitu. So far sih menurut aku sih oke lah sampai akhir tahun nggak ada isu yang gimana-gimana kecuali yang perlu justru yang menurut aku yang sangat perlu diperhatikan yang masalah war sih. Tapi kayaknya lagi tenang ya war-nya ya. Sama Iya, ya pemotongan betul. suku bunga itu di bulan November ya, The Fed ya. Itu yang perlu kita antisipasi gitu. Yang maksudnya dampaknya lebih besar lah so far ya. Karena kalau yang nasional kayaknya kemarin ya mungkin berhubungan dengan kayak pemilihan kabinetnya. Kalau presidennya kita kan udah tahu gitu kan. Tapi kan yang seru tuh pas nungguin kabinet merah putihnya gitu kan. Kabinet merah putihnya pun sebenarnya sudah diperkirakan juga gitu kan, kita bisa kira-kira. Cuma Mm-mm. yang buat gua surprise itu adalah yang utusannya terus dan maksudnya badan-badan yang lain tuh loh, yang kayak wah ternyata setelah pelantikan hari Senin masih ada lagi nih. Betul, Itu yang betul, masih betul. gitu dan itu menarik menurut aku dan Mm-mm. wamen-wamennya juga menarik. Iya, iya, betul, betul. Ada temenku tuh kok yang jadi wamennya mantep banget. Wamen pariwisata, Yang ah, sama-sama yang orang pariwisata. Bali. Oh, Iya, iya, ya, mantap. ya. Iya, dulu, dulu, dulu dia soalnya kan anchor juga di Kompas TV, jadi kenal gitu. Ternyata jadi wakil menteri pariwisata, hebat banget ya. Mantap. Iya, Memang iya, iya. Memang tapi, kalau secara kabinet mm-mm, menarik sih ya. Kalau aku lihat, jujur aku bukan orang yang kayak sangat pengamat politik lah ya. Cuma mm-mm, melihat itu merepresentasikan kepada marketnya kita lah ya. Itu yang aku mm-mm, biasanya lihat gitu. Jadi ikut-ikutan lihat politik karena berhubungan dengan market aja gitu. Tapi yang kalau aku lihat sih kabinetnya itu ya memang ada beberapa pro and cons lah. Ada yang consnya katanya wah kebesaran dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak bisa langsung judge ya. Kan betul. itu kan berbentuk dan nanti kita lihat kinerjanya gitu. Oke dari sisi size sebenarnya besar. Tapi kalau aku lihat tuh yang bagus ya menurut aku adalah menterinya oke dari kebanyakan dari politisi ya. Tapi yang wamennya itu yang bagus-bagus tuh, yang ibaratnya kayak pas gitu loh. Kayak memang Mm, backgroundnya itu pas untuk di situ gitu. Yang kayak mm, pariwisata juga mm. pas, gitu kan. Temennya Daniel ternyata kan. Iya, Terus iya, yang iya, yang mantap. juga pendidikan juga pas, guru besar loh gitu kan, bagus, Iya, Profesor ya. Stella kultural gitu kan. Stella Jadi pas semua Christie gitu ya. menurut aku tuh bagus gitu. Jadi kita sendiri kalau dari sisi warga negara jadi optimis ya kan. Ya harusnya Mm, market juga akan ngikutin harusnya. Kan kita optimis nih kayak misalnya Indonesia memang ada perubahan ke depan menjadi lebih baik kayak gitu. Ini aku setuju sih kok, karena kan kita juga ngelihat nama-nama lama yang difavoritkan oleh investor itu tidak digeser, masih ada gitu ya, dan ternyata sepertinya ini memang diperkuat lah ya kabinetnya ya. Moga-moga seperti itu, karena soalnya aku tuh ngelihatnya kayak Menteri Keuangan Sri Mulyani itu tuh katanya melapor langsung ke Presiden gitu, dia nggak ada di Ya, bawah Kemenko, nggak ada di bawah Pak Airlangga Hartarto gitu, jadi langsung ke Pak Prabowo. Nah ini kan berarti artinya Presiden itu langsung gitu ya mensupervisi ya kebijakan ekonomi kita nanti ke depannya seperti apa gitu ya. ya, Oke lah ya. itu Moga-moga ini bisa berdampak positif ya bagi apa apa sih istilahnya itu, confident investor ya. ya, 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 ya. So far sih Mm, kalau mm, dari mm, aku pribadi confident gitu kan melihat mm, mm, structure-nya terus melihat mm, kayak mm, maksudnya yang dirubah itu cukup signifikan kan dan sebenarnya kan jumlahnya itu makin banyak bukan kayak nambah-nambahin tapi lebih ke arah kayak yang dulunya mungkin jadi kue mm, besar itu di apa ya dikhususin kali ya supaya mungkin mm, kerjanya mm, jadi lebih bagus gitu kan apalagi kayak misalnya Kementerian pendidikan gitu kan dulu kan kebudayaan dan pendidikan kan jadi satu sekarang dipecah mm, bahkan jadi tiga mm. ya kan pendidikan yang sekolah dasar yang PAUD itu terus yang pendidikan Mm, tinggi terus kebudayaan dipecah tiga itu kan jadi lebih fokus mm, pariwisata juga gitu kan mm. pariwisata Ya, sendiri ekonomi kreatif sendiri jadi menurut aku ya harusnya sih lebih baik ya kalau confident levelnya ya cuma ya kita
balik lagi nanti nggak tahu maksudnya kayak gimana gitu. Mm, iya, iya, iya. Ya, oke. Nah, sekarang kita beranjak ke pertanyaan berikutnya nih kok. Kalau memang kita sudah confident dengan kondisi kabinet, apalagi ini kan kabinetnya sekarang lagi apa ya istilahnya ya? Kalau kita anak SMA bilangnya lagi dipelonco gitu lah ya. Bina akrab, bina akrab, Itu bina juga akrab menarik ya. ya. Lagi kan Itu itu beritanya. ya. Iya, iya, dikasih pelatihan militer baris berbaris ya, menteri-menteri loh pakai baju tentara gitu ya, dilatih tentara gitu. Nah, ini kan melambangkan kedisiplinan, sebenarnya hal yang bagus ya. Sekarang tinggal kebijakan. Nah, kalau Ko Alex sendiri ngelihat kebijakan apa yang akan berdampak baik yang sebaiknya dilanjutkan gitu di kabinet kali ini yang dijalankan oleh kabinet ini dari beberapa program yang sudah apa ya, diutarakan gitu oleh kabinet yang baru. Hmm, iya 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 iya. Jadi yang bakal bisa berdampak positif ke market kali ya Dan ya maksudnya ya. Mm-mm. Jadi Iya, baik itu kan betul. maksudnya baik ini masalah relatif nih Dan. Nanti Iya, maksudnya kalau opini pribadi baik buat aku belum tentu baik buat Daniel, belum tentu iya, baik buat iya. netizen gitu. Gak apa-apa, ini opini Ko Alex saja sebagai professional trader. Ya efek ke market kali ya. Yang menurut aku Mm-mm. beberapa kebijakan yang menarik itu yang terkait kayak misalnya soal properti, ya kan? Mm-mm. Itu juga menarik. Terus yang berhubungan dengan Kementerian ESDM itu juga menarik. Terutama yang berhubungan Mm. dengan itu kan sebenarnya pas kementeriannya dirombak sama Pak Jokowi, ya kan? Jadi Pak Bahlil, sekarang kan dilanjutin lagi kan. Tapi kan pada Mm-mm. saat transisi itu kan ada kebijakan-kebijakan tuh dan menurut aku wah kerjanya gercep banget gitu loh, canggih sih menurut aku gitu kan. Waktu beliau dilantik langsung ada kebijakan-kebijakan cepat dan menurut aku bagus gitu kan buat sektor energi juga. Nah, itu menarik menurut Mm. aku. Jadi bahkan makanya itu diikutin sama sektornya sendiri kan, sektor CPO naik terus. Mm-mm. Itu kan salah satu pendorongnya juga kebijakan itu kan. Terus sektor apa namanya yang berhubungan dengan coal ya kan itu juga bagus gitu. Mm-mm. Hilirisasi sih menurut aku yang bagus untuk diterusin. Aku sih lebih lihat di situ ya yang menarik buat di Indonesia gitu Mm. karena hilirisasi itu kan seperti yang aku belajar juga sama Pak Mikael dari Sukor waktu itu kan Ya. dia bilang trade balance kita selalu bagus gitu kan, ekspor kita selalu lebih tinggi. Cuma memang Mm-mm. belum diikuti sama marketnya aja gitu kan karena Iya, memang uangnya masih ketahan di luar. Nah itu betul, menarik banget gitu kan. betul. Karena kita Setuju, melihat kayak setuju. gitu, kenapa ya kok belum reflect nih? Nah, justru itu chance, ya kan? Nah, menurut aku pribadi, aku paling suka itu yang semua kebijakan berhubungan dengan energi, ya kan? Mm-mm. Terus terutama yang sektor energi, hilirisasi itu sangat menguntungkan Indonesia lah, gitu. Mm. Terus kemudian diikuti dengan harga komoditasnya nggak turun-turun. Nah, jadi itu Mm. sangat menarik sektor itu kalau aku pribadi ya, terutama di Oke, bagian coal. Sama yang berhubungan dengan smelter gitu itu menurutku menarik oke. gitu sih. Berarti komoditi, tambang, hulu hilir ini ke depan menarik ya. Karena Iya, kan iya, bakal. hilirisasi, itu aku juga suka kata itu tuh, kata hilirisasi mulai kembali digalakkan gitu ya, digaungkan gitulah ya, sering diomongin nih hilirisasi, hilirisasi gitu ke depannya kan seperti apa. Serius ya betul. Mm, 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 mm. Moga-moga ini bisa berlanjut terus lah ya hilirisasi karena kan katanya kalau hilirisasi batu bara multiplier efek bisa sampai 15 kali katanya kalau dirubah jadi gas. Dulu kan kayak gitu ya. Waktu Iya zamannya betul. Menteri ESDM-nya Pak Jonan gitu ya. Udah lama sih ini Udah gitu. lama. Jadi iya, moga-moga ini bisa berlanjut lah ya di era kabinet yang baru gitu. Nah, sebelum kita lanjut, Ko Alex, ini kita ada iklan dikit ya. Jangan lupa nih karena udah semakin rame teman-teman kita yang menyaksikan. Jangan lupa pertanyaannya juga ini udah mulai rame, langsung aja ditaruh di kolom question and answer. Nanti kurang lebih 5 menit lagi ya, jam 9 akan kita jawabin satu persatu jawaban dari teman-teman gitu ya, serta keraguan tentang gimana market akan bergerak di pekan depan, itu nanti akan dijawab
paling akhir lah ya sama Ko Alex ya. Biarin penasaran dulu kok maksudnya gitu. Iya. Nah, dan juga jangan lupa teman-teman kita masih buka sesi pendaftaran untuk Stock Wars Trading Competition Season 2 2024. Nah, ini kita total hadiahnya 300 juta. Jangan lupa daftarnya itu gampang banget. Kalau teman-teman udah punya akun spot, itu langsung aja ke member area .sukorsekuritas.com memberarea.sukorsekuritas.com, login dan kemudian pilihlah Stock Wars gitu, dan kemudian langsung daftar. Untung-untungan cuan troopers ya, bisa menang 50 juta, 15 juta, 25 juta gitu ya. Ini belum termasuk pajak, tapi lumayan ya, nanti langsung ditransfer ke akun teman-teman sekalian, dan teman-teman juga akan mendapatkan banyak sekali hadiah menarik ya, bukan cuman berupa duit aja, tapi juga dari merchant-merchant kita juga akan memberikan sponsorship yang luar biasa nih untuk teman-teman cuan troopers. Nah, kita lanjut lagi, kok Yes. berkaitan dengan kebijakan sendiri kan, ini kebijakan yang berbau-bau komoditas ini menarik ya ke depannya. Nah, selain itu kalau kita lihat dari sisi yang berbeda kok, em, men, eh, kalau kalau menteri tadi kita udah bahas ya. Ini saya lihat daftar pertanyaannya. Nah, ada nggak nih strategi khusus untuk menghadapi perpindahan pemerintahan yang baru ini? Oke, oke. Ya, kalau aku sih melihat ya sebagian besar yang dilakukan, maksudnya rencana-rencananya ya sebagian besar tuh kan kayak ngelanjutin yang program lama. Ya, Makanya kan kita bilangnya keberlangsungan kan waktu itu. Makanya terutama hilirisasi itu. Nah, tapi ada beberapa program baru yang aku lihat juga menarik kan, yang berhubungan dengan properti itu kan, buat ngejot propertinya juga. Tapi yang paling menarik, yang ibaratnya yang dibahas terus itu adalah makan siang gratis gitu. ya, Maksudnya itu yang ada impact juga tuh, gitu. Itu iya, ada iya. impact juga, ada impact gitu kan. Nah, terutama di bagian apa ya, kayak misalnya yaitu nanti source-nya dari mana gitu kan. Kayak susunya dari mana, ayamnya dari Hmm. mana, bahan bakunya dari Siapa mana, suppliernya ya? itu akan berdampak juga gitu loh. Nah, jadi Mm-mm. tadi kan Daniel tanya antisipasinya kali ya. Mm-mm. Kalau aku sih, Strateginya untuk investment dan portofolio kita gitu kok. Apakah kita perlu beresin portofolio dulu, hmm, jual posisi atau kalau nambah atau gimana nih sebenarnya? Mm-mm. kalau aku pribadi optimis sih. Kalau aku pribadi optimis. Tapi tidak semua sektor berdampak positif gitu loh. Kalau aku Iya. pribadi lebih suka sektornya ya. Kalau kita bicara sektornya, untuk marketnya aku confident gitu. So far sih masih confident. Mm. Gitu. Kecuali yang tadi itu ya, nanti perangnya makin parah. Nah itu udah lain cerita gitu kan. Nah, cuma tapi kalau Iya. cara kalau misalnya tenang-tenang aja kayak sekarang, confident kalau lihat nasional gitu kan. Nah, cuma sektornya Mm. apa nih yang teman-teman pegang? Itu sih Iya. yang mesti dilihat gitu. Kalau aku pribadi, yaitu PD-nya lebih ke confident levelnya lebih ke arah sektor energi, consumer. Kayaknya itu yang bakal lebih menarik gitu kan. Sama ya mungkin properti. Tapi aku sih pribadi lebih suka yang komoditi. Mm. Terutama kayak gold gitu. Gold tuh bisa dibilang apa ya, kayak ya bakal menang aja gitu, kasarannya itu bakal menang gitu. Mau ada war, gold juga akan naik. Mau ada Fed apa namanya, the Fed cut rate, dan itu udah pasti kan November nanti, itu gold juga kemungkinan besar juga naik gitu kan. Apa yang terjadi, komunitas Mm. gold tuh akan naik gitu kan. Nah jadi itu yang menarik gitu. Terus coal tuh juga nggak turun-turun dari level harga range-nya itu $130 sampai $150 gitu kan. Nggak turun-turun, Mm. tapi harga saham emiten coal di situ-situ aja. Nah, nanti kan ada katalis tuh yang bakal disetujui kan, ya masalah royalti, masalah MIP, ya kan. Terus belum lagi ada yang apa tuh yang kemarin tuh, pokoknya yang apa, kalau saya pajak-pajak gitulah, minta dikurangin, minta diturunin, karena kan dulu pajak itu berdasarkan harga coal ketika super cycle kan 300. Itu sekarang harganya Betul. 150. 150 tuh tinggi loh Mm-mm. gitu. Karena dulu coal itu rata-rata ya, oh ya, background aku dulu pernah kerja di perusahaan tambang batu bara teman-teman. Mm. Jadi aku tahu lah kayak harga coal tuh rata-rata berapa.
itu sekitar 80 sampai 100 sudah oke gitu loh. Ibaratnya kayak Hmm. perusahaan tambang itu makmur gitu. Nah sekarang 150 terus Hmm. tuh kayaknya sangat makmur gitu kan harusnya. Jadi dividen-dividennya juga gede gitu kan. Nah terutama kalau kita hubungkan dengan kebijakan internasional, cut rate, otomatis dengan cut rate itu uang akan masuk ke yield atau uang tuh akan cari yield yang lebih tinggi. Bener kan? Karena kan cut rate Hmm. otomatis ya udah ngapain aku harus nabung lagi di deposito dan sebagainya karena bunganya akan turun terus otomatis uangnya akan lari ke yield yang lebih tinggi. Hmm. Nah larinya ke obligasi dulu, nah obligasi nanti cut juga udah ujungnya lari ke saham. Nah sahamnya apa yang dividen yieldnya tinggi pasti. Nah dividen yield tinggi kebanyakan sektor energi gitu kalau aku pribadi, makanya Hmm. confidence-nya lebih ke situ. Plus sama pemerintahan sekarang kayaknya yaitu pro hilirisasi, terus pro apa yang berhubungan dengan energi gitu. Nah, jadi kalau aku pribadi kalau untuk Porto sih di lebih kayak switching sektor kali ya. Dan ya Hmm. kesimpulannya lebih ke situ. Ya. Gitu. Hmm. Tapi tetap Oke, positif lah. oke, oke. Gitu, apa namanya mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang belum terlalu confident bisa 50-50 dengan obligasi. Karena obligasi dengan Hmm. yield sekarang masih di atas 5% itu menarik. Karena Hmm. ujung-ujungnya pasti bahkan prediksinya waktu itu kan Pak Mikael prediksi sekitar yieldnya bisa 4-5% doang. Berarti kan lumayan dong. Itu pasti akan naik kan obligasinya di situ. Hmm. Nah, kita kalau udah ngunci di yield 6-7% ya enak banget kayak gitu. Hmm. Oke, 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 Obligasi. benar juga ya. Karena kan kalau suku bunga turun, yield obligasi ke depannya penerbitan yang baru juga pasti akan diturunin juga yieldnya ya. Indikasi yieldnya juga akan diturunin. Jadi kalau beli yang sekarang itu ya artinya yieldnya akan lebih tinggi daripada Ya, yang nanti akan diterbitin yang baru gitu. betul. Kalau mau nabung Dan dari sekarang gitu ya. betul. Ah, Betul. iya, 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 benar-benar. Ini bisa jadi strategi diversifikasi portofolio gitu ya, bisa ke surat berharga negara ya, ORI gitu mungkin untuk teman-teman yang ingin diversifikasi. Dan kalau memang pengen mencari yield yang lebih tinggi ya, stay invested ya di capital market ya kok. Betul, Malah ya. nambah Jadi posisi, betul iya, sektor itu gitu kan. Dan iya. yang menariknya satu lagi dari sisi cut rate ya, kalau kita hubungan dengan pemotongan suku bunga adalah beberapa perusahaan itu udah mulai agresif kan. Karena kan kalau suku bunga turun, otomatis ekonomi akan lebih agresif kan. Iya. Sehingga bisnis juga akan lebih agresif. Nah, terutama yang berhubungan dengan kayak investment, katakanlah kayak mungkin kalau emitennya mungkin kayak Saratoga gitu kan, investment capital gitu kan. Perusahaan-perusahaan kayak gitu pasti akan lebih agresif. Atau mungkin Mm-mm. perusahaan-perusahaan yang dulunya mau corporate action tertunda karena masalah rates, itu akan corporate action nih. Atau mungkin Mm-mm. perusahaan-perusahaan yang mungkin mau backdoor dan lain sebagainya, yaitu mungkin sekarang nih jadi kesempatan gitu kan. Mereka akan ngejot apa ya, backdoornya, berani corporate action. Biasanya corporate action kan merger and acquisition dan lain sebagainya kan. Dan itu udah kelihatan ya, Mm-mm. banyak kan ya backdoor, banyak akuisisi di tahun ini loh. Lebih banyak itu kan daripada IPO, kalau aku lihat ya. Iya, 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 iya. Gitu. Iya. Mantap, mantap. Iya benar Nah itu juga bisa. juga ya kok. IPO lagi sepi nih tahun ini loh. Nah, dan ini Sepi banget. diakui karena IPO sepi, ya nggak tahu lah karena regulasi atau apa kan. Atau mungkin orang lebih memilih backdoor aja gitu. Hmm, Mungkin lebih murah dan hmm. sebagainya. Itu aku kurang paham yang masalah itu. Cuma aku Iya, iya, melihat iya. trennya itu yaitu lebih tren corporate action. Makanya itu banyak saham Hmm, yang arah terus gitu hmm, kan. hmm, Jadi hmm. kalau buat teman-teman yang mungkin lebih suka yang di situ ya bisa memperhatikan corporate action. Karena baik lagi corporate action, kalau teman-teman masih ingat terutama yang udah invest sahamnya agak lama ya, mungkin angkatan COVID gitu tahun 2020, itu memperhatikan kan waktu suku bunga murah, waktu COVID tahun 2021-22 ya, Hmm, itu kan corporate action banyak banget, hmm, banyak hmm, banget. hmm. Saham-saham yang naik kenceng gara-gara corporation itu banyak banget. Nah, karena balik lagi karena bunga murah. Kalau bunga murah otomatis akan agresif gitu loh untuk corporate action. Berani kan, Iya, akuisisi berani dan sebagainya. Karena mereka tarik iya, utang iya, untuk iya. akuisisi. Nah, itu menarik juga Betul, gitu. Jadi so far betul, sih harusnya betul. menarik ya. Hmm. Gitu, market akan menarik. Sama kalau
kalau boleh aku tambahin dikit nih kok, mumpung tadi kok Alex ngingetin tentang corporate action, ini bener banget ya. Gue setuju banget dengan pendapatnya kok Alex karena tahun-tahun di mana suku bunga itu jadi rendah, biasanya bank-bank gede itu akan menahan pemberian kredit gitu karena Ya, bunganya kecil gitu. Tapi dia ya. harus kasih lebih banyak. Jadi makanya daripada seperti itu, makanya kredit yang mereka kasih itu likuiditasnya akan diturunin gitu. Yang biasanya dipinjemin 500 tahun depan mungkin dipinjeminnya 400 karena bunganya lebih murah gitu ya. Ya. Jadi akan sulit untuk company-company gede itu ngambil pinjaman dari bank, maka akhirnya pasar modal ini ya menjadi salah satu way out-nya mereka gitu ya untuk mendapatkan funding. Kurang lebih logikanya kayak gitulah ya, kok ya. Kayak ratio juga ya. Nah, itu Iya, banyak ya. itu dulu. Kayaknya curigaku akan banyak juga nih tahun Mm-mm, depan gitu kan. Curiganya ya. mm-mm, mm-mm. Mantap. Mantap. Makanya kita harus stay invested dan harus udah punya akun untuk bertransaksi dari sekarang lah ya kok ya. Jadi waktu market itu take off tahun depan kita tuh udah siap gitu ya. Jangan jangan nanti Betul. udah take off ya ketinggalan cuman gara-gara nggak punya akun doang. Nah, kalau mau Itu punya juga. akun daftarnya gampang banget tuh lewat ifom.sukorsekuritas.com nanti referralnya pakai Alex Raharjo ya, Alex RHD gitu. Atau nanti bisa DM ke Alex langsung lah gitu ya Nanti aku bantu deh. untuk nanya. Karena Ko Alex ini juga punya scanner sendiri, punya view sendiri gitu, berkaitan dengan market kedepannya seperti apa. Ada guidance lah ya dari grupnya Ko Alex nih. Ada. Nah, Ada itu. kemudian uh, uh, ini kita mulai jawabin pertanyaan aja ya kok. Ini udah mulai numpuk nih pertanyaannya. Wow, ini gua mulai dari, nah ini. Nih tuh udah sampai ngomong jangan lupa kok BRMS katanya. Karena kan tadi kok Alex kan bilang, soalnya kok Alex tadi kan bilang komoditi Ya, gitu ya, tambang, ya. emas. Nah ini BRMS banget nih, gimana nih? Bumi deh, barengan nama Bumi deh kok langsung satu grup. Bumi BRMS nih, gimana Ya, gimana nih? ya. Jadi ini kan hari ini topiknya juga ngomongin soal pemerintahan juga kan. Jadi ada hubungan dengan Mm-mm, politik lah. Jadi kalau kayak misalnya teman-teman kayak Bumi, BRMS, aku rasa juga pasti akan ada hubungannya juga lah, gitu kan mm-mm. dengan karena kan kadinnya dan lain sebagainya pasti berhubungan gitu kan. Iya. Nah terus tapi nggak hanya itu ngedrive sahamnya, harga komoditinya juga tuh kebetulan harga komoditinya coal dengan apa emas itu juga lagi oke gitu kan. Nah aku coba bahas satu-satu ya karena BRMS dan Iya. Bumi itu beda sebenarnya. Nah Mm-mm, kalau BRMS itu lebih ke gold. Nah, karena harga goldnya bagus, ya otomatis sahamnya akan ngikutin. Tapi kan nggak hanya BRMS. Teman-teman bisa lihat BRMS, MDKA, terus mm-mm, PSAB, ya kan yang berhubungan dengan gold kan. Terus nah ini MDKA kok malah turun. Nah, balik mm-mm, lagi MDKA itu kalau dibilang kayak goldnya sih aku lihat goldnya lebih bagus BRMS dan juga PSAB. Kalau aku gold tuh dua itulah. Tapi kalau kayak MDKA itu kayaknya lebih banyak ke nikel lah sekarang gitu kan, karena mereka switching juga, maksudnya bagi-bagi gitu. Jadi investor akan lebih suka yang fokus lah ke situ gitu kan, kayak BRMS sama PSAB gitu. Tapi kan kita bisa lihat kayak misalnya, oh harganya kok kayaknya lebih kenceng BRMS gitu kan, naiknya lebih lebih terus konsisten dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan ya karena itu BRMS ada isu untuk kayak misalnya masuk MSCI. Nah, itu udah another thing lagi tuh yang kayak gitu-gitu. mm-mm, Itu jadi katalis. Ibarat katalisnya tuh banyak gitu loh. Dari sisi politiknya ada, dari sisi komoditi, masuk bisnisnya sendiri juga ada. Dari sisi oh dia mau masuk di indeks tertentu juga ada gitu kan. Kan isunya dia mau masuk di MSCI, tapi kan juga belum tentu benar itu ya. Itu kan isu. Kayak gitu. Nah, terus Bumi sendiri. Nah, Bumi menurut aku bagusnya adalah karena dia cool. Itu satu. Kedua, seperti yang aku tadi bilang di awal, ada kebijakan pemerintah yang menurut aku tuh akan menguntungkan si Bumi ini. Gitu. mm-mm, Karena balik lagi yang untung itu, seingat aku ya Bumi, PTBA, sama Indi kalau nggak salah. Tiga itulah yang diuntungkan dengan kebijakan yang baru itu, yaitu kebijakan MIP gitu. Tapi itu belum tantangan ya, maksudnya belum belum mm. belum belum resmi gitu. Tapi market biasanya kan udah antisipasi gitu kan.
Once itu tantanganin itu menarik gitu. Itu sederhananya itu subsidi silang lah antara yang kalori tinggi ke yang rendah. Nah, yang rendah-rendah ini kan ya Bumi, terus si PTBA sama Indi kan. Sama satu lagi aku agak lupa sih, tapi ya yang aku lihat sih memang Bumi dan si ini si Dewa kali kok. Indi. Hah? Kenapa? Dewa, Dewa. Dewa Satu lagi kontributornya Dewa. kan? Dewa kontributor yang mana Iya, iya. itu udah sepaket itu. Udah katalisnya udah sepaket lah. Udah sepaket ya, udah sepaket. Satu grup Iya, ini iya. menarik. Gitu. Aku sendiri waktu itu di BRMS sama di Bumi gitu kan. Cuma aku lebih suka di BRMS-nya karena balik lagi tadi aku bilang kan prioritiku di gold gitu baru di coal gitu. Jadi ya di katalis-katalis itu ibaratnya ini kalau bahasa sederhananya ya kalau katalisnya makin banyak otomatis harganya lebih didorong gitu kan. Sederhananya kayak gitulah gitu. Oke, oke. Nih kita langsung beranjak ke pertanyaan berikutnya kok. Toba, apa akan bullish continuation? Ya, ini kayaknya Toba udah continue dari minggu-minggu lalu kayaknya, bro. Toba itu Ya, oke, oke. Apakah akan berlanjut? Apakah akan berlanjut kok? Toba menyelamatkan portoku kemarin dan kalau hari ini naik lagi, wah itu selamat lagi aku hari ini 2 hari. Tapi ya Gila, selamat ya, kemarin. sadis-sadis. Sadis ini maksudnya mungkin apakah bakal berlanjut gitu ya? Maksudnya mungkin pertanyaannya gila sih. Coba-coba kita lihat nih. Akan lanjut atau Heeh. enggak nggak tahu. Cuma kemarin memang puji Tuhan lah itu menyelamatkan portoku lah. Kayak ISG merah, tapi portoku Dia hijau royo-royo lah. ya. Iya, 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 iya. Naik Benar. 13% ya kemarin ya. Ya sebagian aku jual lah. Otomatis lah kalau naik segitu banyak udah pasti kalau aku pribadi aku jual gitu kan. Iya. Sebagian ya, tapi aku masih ada. Moga-moga. Nah tapi untuk Iya, Toba, moga-moga. Iya, iya. Silakan, silakan kok. kalau Toba Toba. aku pribadi menariknya adalah itu transisi ke energi hijaunya satu, terus corporate actionnya dia, terus sebenarnya sih kalau untuk coal-nya bisa dibilang menarik ya menarik sih, tapi dia bukan yang kayak seperti Indi sama Bumi tadi karena dia lokalnya kurang lah, dia tuh lebih banyak ekspor gitu kalau aku lihat ya. Jadi ya aku murni lihat tadilah dan ini corporate action-nya sih yang aku lihat menarik gitu kan. Sehingga aku ada di Toba dan ya balik lagi kita lihat kalau dari sisi politiknya juga menarik gitu kan. Kan ownernya dapat ini kan apa namanya penugasan lagi gitu kan Pak Luhut gitu. Ya Benar, itu pasti benar, akan ini sih. Kayak gini makanya nih. waktu dilantik Ini ya chartnya kalau di aplikasi Spot kok dia belum jenuh jual atau belum jenuh beli, belum tembus ke MA di bawah MA 20 juga. Jadi memang sideways ya kok ya. Bingung ya kalau ngelihat kayak gini. iya, betul. Makanya aku Iya. ingat kok hari Senin naik kan karena Pak Mm-mm. Luhutnya dilantik jadi Iya. Dewan Ekonomi Nasional. Heeh. Terus makanya Iya. diamblesin tuh. Tapi Tiba-tiba. untungnya aku ya kan. Iya, Rabunya iya, iya. kan. Rabu Kamis ya. Mm-mm. Jackpot. Mm-mm. Kamisnya yang diamblesin tuh. Mm-mm. Terus jackpot tuh di Cumannya, apa namanya Kamis kemarin. iya. Ya udah aku jual Cumannya sebagian. kalau kalau udah ngelihat penurunan kayak gini ya teman-teman cuan troopers mungkin sudah harus mulai waspada ya kok ya karena kan ini turun dengan volume habis itu dia gerak-gerak sideways kayak gini takutnya banyak yang kena prank juga nantinya ya hari ini Hari aja udah ini ya. 4%. Yang hari ini Iya ya. iya iya. Jadi betul betul. Jadi disclaimer on ya teman-teman cuan troopers keputusan jual beli ada di tangan masing-masing investor ya, yaitu adalah cuan trooper sendiri. Jadi diatur-atur aja ya untuk berapa besar mau jual, mau beli dan lain sebagainya. Kita mutar lagi ya kok. Ini ada pertanyaan menarik. Kalau banking kayaknya belakangan deh, soalnya banking ini menarik banget untuk kita bahas. Nah, ini kok. Ini lumayan seru nih. Brand cuan Indi langsung. Oh, yang bukan Pak Prayogo cuman Indi. Ini tadi aku udah Kirain jelasin ya. brand cuan PTRO. India aku udah jelasin. Tadi Iya. aku sendiri Indi menarik Ah, menurut aku udah jelasin tadi. iya. Untuk technical, jujur aku kurang ahli di situ. Tapi technicalnya menurut aku udah support gitu kan. Udah deket-deket Mm-mm. support lah. Cuma kalau dari sisi kedepannya menurut aku menarik karena katalis-katalis yang tadi aku udah jelasin.
Nah, masalahnya Ya. kalau untuk brand sama cuan ini sepaket juga lah, gitu kan. Brand sama cuan juga Mm-mm. sepaket, dan aku lihat kalau brand aku sempat perhatiin sih, karena kan balik lagi ada isu MSCI gini-gini. Jadi aku Mm-mm. perhatiin juga, dan kayaknya udah support juga sih. Menurut aku menarik kalau misalnya teman-teman mau spekulasi ya. Tapi kalau bicara Mm-mm. wah mas gimana dan lain sebagainya, menariknya adalah katalis energi hijau gitu loh. Dan brand ini Mm-mm. waktu itu aku datang di satu event yang investor gitu loh nggak salah. Iya. Jadi itu kebetulan yang ngisi Pak Ruslan yang sekarang jadi Menteri Oh, oh, Rosan KPM ya. Roslani. Iya, iya. Ya, Jadi BKPM. ya, ya Menteri PKPM. Nah itu udah bilang tuh masalah hilirisasi dan juga masalah transisi energi hijau itu yaitu geothermal itu nomor satu setahu aku. Hmm. Waktu jadi ya menarik Hmm. kan, itu kan berhubungan dengan geothermal kan. Hmm. Nah, tapi ya balik Hmm. lagi menarik itu belum tentu dia akan naik terus gitu atau Iya, iya, fair iya, iya. value itu berapa. Nah, itu nanti mesti kita lihat lagi sih. Tapi kalau menarik kayak Mm-mm. misalnya teman-teman buat untuk trading sekedar trading dan sebagainya ya menarik-menarik aja gitu. Karena masih akan ada keberlanjutan tuh action-action atau story-story berikutnya gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Terutama Tapi di tahun ini. disclaimer on lah ya tuh ya untuk brand ya karena kan dia secara per PBV aja udah nggak masuk akal berarti dari sisi Nah, fundamental betul. udah agak susah dilihat mungkin lebih bisa dilihat secara technical dan secara Ya, news valuation ya kok ya kita betul, dengerin ada berita apa mungkin itu yang bisa menggerakkan. betul, Nah, kurang betul. lebih gitu. Tapi kalau buat aku pribadi ini agak sulit ya karena gerakannya tidak ada yang tahu ya jadi bisa bikin aku nggak tidur kalau malam-malam begitu beli kayak waduh gimana nih besok gimana nih bisa takut Dia, jadi dia diatur nggak ya suka teman-teman cuan trooper. karena dia yang gerakin bisa dibilang dia salah satu penggerak ISG kan. Iya, Karena aku melihat betul. kalau yang aku lihat ya bisa aja aku salah kan. Aku lihat ya misalnya wah ini kok kayaknya ISG mau diijoin tapi yang gerakin cuma brand doang gitu kan. Ini kejadian mirip kayak tahun Covid 2022 Iya, Bayan. bayar Lu masih resource. inget dan Iya. kan gitu Ah, ah, juga kan ingat-ingat. ya Iya. wah ISG mau diijoin ya udah bayannya aja ditarik gitu kan. Iya. Sama nih brand juga kayaknya juga gitu ini. Iya, Jadi iya, ya iya. Brandnya naik, ya emiten emiten Pak Prayogo yang lain naik semua, hijau IHSG-nya gitu itu ya. ya, mirip-mirip Mm-mm, gitu loh. Wah, mm-mm, ini ya nggak tahu. Cuma secara kalau untuk trade masih menarik. Untuk trade masih menarik menurut aku. mm-mm, Nah ini ada Handi ini. Ini mm-mm. penjaganya brand Handi ini. Wah, mantap. Selamat malam. Handi. Jadi Tolong naik hijaukan turunnya masih IHSG. menarik. Menarik. Iya, kok ini dari tadi ada banyak banget juga yang nanya tentang kan tadi Ko Alex sempat mention tentang properti ya. Karena di Ya, sini dari Prabowonomics sendiri dikatakan kan ada kebijakan 3 juta rumah baru, katanya sektor ya. properti juga nanti akan bagus, sektor semen akan bagus juga. Bank BBTN yang biasa menjadi apa tuh namanya KPR ya, KPR-nya juga biasa ini akan diuntungkan. Nah, di luar daripada itu, PANI gimana nih kok yang swasta? Oke. Tadi kan Kita yang aku mulai bilang dari kan yang salah satu swasta dulu. yang Mm-mm, menarik adalah yang berhubungan dengan properti lah. Ya, mm-mm, mm-mm, ya berhubungan juga dengan pemerintah kayak IKN lah, ya kan. Terus tadi yang Daniel udah sebutin juga kebijakan-kebijakan barunya. mm-mm. Terus menterinya pun juga menarik menurut aku, ya kan. Menteri yang Iya, belum iya, iya. pakainya juga menarik, gitu kan. Jadi memang udah kelihatan tuh, kayak arah anginnya itu kayak membuat itu menarik gitu. Terus plus Hmm, katalis-katalis, trade, ya kan. Nah itu menurut aku jadi hal yang menarik semua. Nah tapi kalau khusus mm-mm, PANI, tambahan katalis untuk PANI adalah kenapa kok bisa naik terus dan sebagainya, ya balik lagi, ada corporate action, gitu kan, mm-mm, ada movement lagi, terus ada isu kayak misalnya, oh dia nanti mau ekspansi lagi dan sebagainya, itulah yang buat menarik. Tapi balik lagi, itu ya teman-teman harus cari infonya, apakah itu valid atau enggak gitu kan, karena susah sih, kayak misalnya, oh katanya ini, katanya itu, ya semuanya kan masih katanya gitu, kita nggak tahu, kita mm-mm, bukan di dalam mm-mm. perusahaannya, jadi nggak bisa ngomong gitu. Makanya si PAN itu menariknya karena itu sih, lebih ke situ ya. Iya, iya. Jadi harus ada Iya benar waspadanya ini. juga. Berapa tahun nih Setuju. wah cuma buat Ya. di
angkat doang gitu loh. Tapi ternyata corporate udah di prank dan sebagainya, nggak tahu gitu kan. Tapi harganya udah Katanya mahal. mologi ya. Katanya mau lu Iya. infologi Benar, benar, banget infologi. benar, 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 benar kok. Oke, ini kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada agak beda sih kok. Ini pertanyaannya berkaitan dengan ISAK nih kok. Telekomunikasi. Gimana nih Oh, oke. ISAK BTPS? Ya, Ah, ah. oke. Wah, ini dua ini pasti banyak sangkuters nih. Iya, iya. Aku juga, Merah, aku merah jujur, terus ya. sebenarnya jujur aku juga ada invest lah di dua ini, tapi dengan nominal yang nggak terlalu ini lah. Karena Mm-mm. menurut aku ISAK ya. Coba kita waktu lihat itu pakai aplikasi aku sekarang. melihatnya menariknya adalah Ah, ah. untuk sektor telco ya, untuk sektor telco menariknya menurut aku adalah ini makin sedikit pemainnya. Kan nanti ada Mm-mm. acquisition-nya Friend dengan Excel kan. Dan itu Iya. kayaknya udah pasti ya dan ya 90% jadi lah itu kan. Mm-mm. Nah, ketika once itu jadi, otomatis ya menurut aku ISAT juga akan menarik. Itu satu. Kedua, ISAT tuh juga kelihatan menariknya adalah secara bisnis dia mau bertransformasi juga. Nggak hanya berhubungan dengan telekomunikasi, tapi bertransformasi jadi yang digital dengan menggandeng Mm-mm. beberapa apa ya stakeholder lah kayak misalnya Nvidia itu yang paling menarik sih menurut aku. Wow, keren sih. Gandeng Mm. sama Nvidia untuk AI kan, terus gandeng lagi Iya. sama kemarin terakhir tuh sama Mastercard gitu. Mm. Ya jadi mereka mau bertransformasi gitu. Jadi ya masih sabar aja karena corporate action-nya kurang jadi ya nggak terlalu di-push lah kasarnya gitu. Terus untuk BTPS Mm-mm. sendiri, nah makanya laporan keuangannya masih kurang oke sih dan banyak sangkuter sih. Memang di BTPS ini aku Iya, banyak iya, iya. beberapa ketemu komentar Ini bilangnya emang wah kalau dilihat chartnya sih agak mengerikan ya kok ya. Ini sih udah ya merah-merah terus untuk yang BTPS. betul Wajar aja nih pasti ditanyakan. betul. Kalau lihat Ah, 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 BTPS, ah. aku sendiri lihatnya dividennya bagus ya untuk perbankan Mm-mm. bagus. Cuma yang masalah utama dia adalah mikro ya kan. Mm. Maksudnya dia berhubungan dengan mikro dan mikro itu yang pertama kali kena urusan yang namanya rate gitu kan Iya, bunga. iya. Nah harapannya ketika nanti cut rate, makanya kalau ada isu cut rate yang naik pertama adalah BTPS sama BBTN, udah pasti itu. Ada Mm. isu cut rate, udah pasti bunga suku BI diturunin, udah pasti dua itu yang kenceng naiknya. Dan waktu itu aku sempat ada trade juga di BTPS untuk ibaratnya antisipasi itu kan apa Mm-mm. spekulasi buy lah. Dan akhirnya Mm-mm. berhasil juga, tapi ada yang porto investnya nyangkut, masih nyangkut di situ lah yang invest gitu kan. Mm. Mm-mm. Harapannya Mm-mm. dia akan turn around gitu. Nah, kita lihat aja nih apakah laporan keuangan Q3 2024 ini itu udah jadi base-nya dia nih. Nah, kita lihat Mm-mm. aja gitu. Karena kan cut rate-nya kan baru-baru ini nih, belum reflect kan. Nah, reflect-nya kan nanti waktu Q4 2024 dong harusnya. Nah, kita lihat gitu. Dan aku udah perhatiin tadi kan keluar laporan keuangan, tapi kok sahamnya turun sih, tapi nggak yang parah gitu loh. Nggak kayak, Mm-mm. sorry ya kalau sebut mitanya Sido. Sido kan laporan keuangan Mm. juga tidak memuaskan, langsung jeblos kan kemarin kan. Mm-mm. Nah, sedangkan BTPS kok nggak terlalu reflect langsung ya, tapi nggak tahu lagi kalau besok baru reflect nggak tahu. Cuma kayaknya nggak terlalu reflect nih ya, biasanya udah price in yang kayak gitu. Nah, berarti kan mungkin di harga sekarang membentuk base. So, itu mungkin Mm. jadi entry point Mm. menarik gitu. Tadi Iya, disclaimer iya, on ya. Kalau iya, aku iya, iya. pribadi belum Iya. lah, aku nanti cari lagi karena memang turun terus kan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Tapi jadi satu hal yang menarik, siapa tahu turn around karena teman-teman harus tahu dulu nih suatu saham turun terus itu kenapa. Contoh yang mungkin jadi testimonial ya dan ya waktu itu Iya. aku ambil Aces di harga kalau nggak salah 400-an lah, Mm-mm. 470 atau 450 gitu kan. Karena aku lihat, oh ini kayaknya bakal turn around nih. Mungkin bisa cepat, mungkin bisa lama gitu kan. Tapi puji Tuhan cepat kan. Sekarang Aces Mm-mm. 900 nggak salah, itu burger dalam waktu cepet banget lah gitu kan. Dan itu perusahaannya bagus kan. Jadi kamu hold aja juga dapat dividen terus gitu loh. Lain kita Iya, iya. sama corporation kan. Kalau corporation belum tentu dapat dividen. Nah kalau ini dapat dividen, nah itu aku nggak mikir tuh. Aku lihat ada potensi turnaround karena udah wah ini kayaknya base-nya nih
laporan keuangan jelek-jelek-jelek, tapi ini kayaknya base deh. Terus udah mulai membaik karena waktu itu isunya Etches tuh nggak salah stoknya itu besar kan. Mereka Mm-mm. harus ini terus apa namanya apa ya diskon, sale dan lain sebagainya. Makanya kan kemarin yang emiten kita live itu juga gitu kan dan Iya, habis dia sale apa namanya kok sale apa sih dan namanya itu yang buka booth gitu kan, yang iya, iya, flash yang sale. promo, iya, ha. Nah, itu langsung terbang kan sahamnya. Sama Asus Mm-mm. juga gitu loh. Waktu itu wah Iya, iya, promo terus gini dia kan ngabisin stok di gudang kan. Nah, langsung iya. membaik tuh laporan langsung terbang cepat gitu. Nah, Oh, itu yang teman-teman lihat oh, tuh. Jadi mulai turn around gitu. Nah, menurut iya, aku iya. BTPS itu kan efek efek dari rates yang tinggi. Nah, nanti kita lihat bareng nih. Kalau misalnya nanti cut rate-nya bisa menyelesaikan masalah BTPS, oke itu menarik BTPS. Itu akan turn around gitu. Akan balik Hmm, lagi lah pulih kayak gitu. oke, oke, oke. Menarik, menarik banget kok Alex ini. Tapi sayang sekali ini waktunya juga cukup minim ya teman-teman. Udah sisa beberapa menit lagi kita ngobrol sama kok Alex. Tapi teman-teman jangan berkecil hati karena pertanyaan yang belum terjawab. Atau kalau kalian pengen nanya-nanya lebih jauh, langsung aja ke IG-nya kok Alex ya. Atau ke IG Rintisan bisa nggak kok? Boleh juga gitu, boleh juga. Jadi, tapi Boleh. kalau paling Tapi gampang mending kan langsung Mas ke kok Budi. Alex aja ya. Ya, kan ini Iya, tinggal iya, klik iya, ya iya. harusnya. Ah, ah, ah. Nanti sisa klik ID-nya kok Alex saja, nanti DM aja pertanyaannya gimana, mungkin nanti akan dijawab. Nah, itu ya. Ya. Nanti teman-teman bisa nanya ke sana. Nah, ini terakhir kita mau bahas tentang banking di beberapa menit terakhir. Tadi ada yang bilang BBRI gimana, karena memang terjadi koreksi kurang lebih 1% gitu ya, karena ini berkaitan dengan suku bunga dan lain sebagainya. Jujur, kalau dari view kita di Sukor itu, kita malah menunggu BBRI-nya ini kalau ada koreksi lagi, kita nambah lagi gitu, masuk Hmm. gitu ya. Karena memang Ya. kita ngelihat ke depannya banking ini cukup baik ya, walaupun ada penurunan suku bunga dan lain sebagainya, tapi akan ada perbaikan, akan ada likuiditas dan restrukturisasi gitu ya. Dari yang lama-lama kan ada yang namanya kredit macet dan lain sebagainya gitu ya, kok ya. Ya, Biasanya kalau itu suku bunga turun, orang jadi berkesempatan untuk merestrukturisasi yes, gitu ya. betul, betul. Heeh. Jadi ada peluang untuk perbaikan bukunya mereka gitu. Dan juga Ya, mungkin dari Ko betul. Alex bisa nambahin pandangannya untuk banking sendiri gimana nih kalau misalnya suku bunga ke depannya diturunin. Ya, itu tadi kurang lebih mirip kayak jawabanku waktu jawab BTPS ya. Mm, Jadi ketika rates mm, itu turun, maka yang diuntungkan udah pasti yang bermasalah dengan NPL-nya lah, ya kan bermasalah dengan loan-nya dan lain sebagainya, micro terutama kan, which is tadi itu BBRI, BBTN yang berhubungan dengan KPR, terus BTPS yang berhubungan dengan micro tadi, UMKM dan lain sebagainya, itu yang pasti akan selesai harusnya ketika rates-nya itu kembali normal, kayak gitu sih menurut aku. mm, Cuma mm, 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 mm. banking sendiri kalau aku pribadi ya yang favorit yang bisa dibilang kayak paling favorit ya aku BMRI kalau aku gitu. Kenapa? Oh, Karena oke, oke. mau bunga tinggi, bunga rendah, ya dia selalu akan diuntungkan. Itu satu. Kedua, dia ada hubungannya sama komoditi. Gitu. Kalau teman-teman perhatiin Hmm, tahun 2015, itu kok komoditi ancur tuh. Bank paling ancur juga BMRI waktu itu. Gitu. Karena dia sangat erat hubungan dengan komoditi dan bisa baca kan di newsnya kan ada tuh Bank Mandiri ditunjuk sebagai Bank MIP lah gitu. ya. Ya itu berhubungan banget dengan komoditi lah. Jadi udah pasti kalau komoditi bagus, dia akan juga bagus. Kalau aku pribadi itu. Tapi BBRI juga menarik gitu. Gitu. Mm, Secondnya mm, mm, mm. BBRI Oke, lah. oke. BBRI BCA gitu. Tapi kalau aku Nah, pribadi, makanya di situ waktu ditanya kan banking, ya aku bilang BMRI. Kalau aku pribadi ya. nah, ini ngomong-ngomong tentang banking ya kok, kebetulan chartnya, scannernya aplikasi Spot ini baru aja mendapatkan sinyal-sinyal menarik ya. Jadi kalau teman-teman itu pakai scanner, jenis scannernya PBV nih, jadi kayak gini Oh ya iya, PBV. Kita ada itu akan scanner yang melihat emiten-emiten, kita bisa pilih nih yang PBV-nya di bawah satu gitu. Buku itu kan ya, kalau bank kan dilihat dari nilai buku ya kok ya. Nah,
dari price to book value. Kebetulan hari ini kan sektor keuangan itu naik hijau sendiri lah gitu ya, walaupun tipis. Ternyata salah satu kontributor yang paling banyak itu adalah BNLI gitu ya Oh iya, teman-teman. Itu ARA hari ini 25%. performanya bagus lah. Iya, tidak disangka-sangka ya. Jadi BNLI, tapi dia naik, dia ARA pun ini masih value-nya masih di bawah satu gitu ya. Biasanya buku itu par-nya itu satu kalau bukunya banking gitu ya. Artinya harga dengan nilai bukunya dia sama gitu. Nah ini dari kemarin berarti dia salah harga, nggak ada yang perhatiin gitu. Iya, ya Kemurahan masalahnya gini, maksudnya. justru bank-bank Kemurahan. yang kita perhatiin kan yang Big Four terus tuh, Big Five lah, Big Four, Big Five Iya. kan, BBRI, BMLI, BBNI gitu kan, kebanyakan itu. Tapi kita Ternyata lupa yang tuh lain ada banyak. Iya. ya, ada NISP, ada BNLI, itu juga Ah, menarik tuh, karena iya, bagus-bagus tuh. Kalau laporan benar keuangannya kok. hit record baru tuh lebih kenceng biasanya memang. Mm-mm. Makanya ini aku mau ngajak teman-teman Cuan Troopers ini ya untuk coba pakai scanner kita, scanner PBV, scan aja bank-bank yang value-nya itu di bawah PBV 1 gitu ya. Ya, Ini masih banyak ternyata bank BBNI ternyata PBV-nya di bawah satu kok ini. Kita ya, nemu nih. Pak. BNGA juga PBV-nya di bawah satu gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi rekomendasi-rekomendasi yang Ya, bagus ya buat teman-teman. Karena kan artinya dia itu di bawah harga sahamnya dia itu di bawah nilai bukunya, artinya dia under value lah gitu ya. Ini bisa jadi satu betul. referensi buat teman-teman cuan troopers juga pilih Ya, emiten-emiten perbankan mana yang menarik untuk dilirik. Kurang lebih gitu kok. betul. Oke, kalau gitu Ko Alex nggak berasa udah 1 jam ya Siap, kita ngobrol-ngobrol. Thank you banget nih mau ngobrol-ngobrol di weekend, Ko thank Alex. you. Heeh, Siap, habis ini sama-sama. lanjut party ya, Ko ya. Tinggal nunggu undangan dari Bercanda, kamu lah ya bercanda. kalau gitu. Bercanda, bercanda kok, bercanda. Oke, oke, kalau gitu thank you banget Ko Alex atas waktunya. Thank you banget juga buat Trend Troopers yang udah menyaksikan. Bagi yang nggak sempat nonton dari awal, nanti kita akan share ini di Instagram, di Spotify, dan juga di YouTube-nya Sukor Oke, Sekuritas. oke, siap. Oke, kalau gitu thank you Ko Alex, thank you Cuan Troopers. Sampai Oke, ketemu lagi Cuan Troopers minggu depan. Bye-bye.